syukur kehadirat Allah, beriring doa, salam dan salawat untuk teladan dan junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Jumat terakhir di bulan Januari 2025 dan Jumat yang pertama di bulan Sa'ban 1446 Hijriah. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah di bulan Sa'ban ini dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Sa'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ban satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang dalam penafsiran Mu'az bin Yahya beliau mengatakan huruf pertama Sa'ban sin itu bermakna syafaat. Kenapa bermakna syafaat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat terbesar di alam ini. Oleh karena itu syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlaku bagi umatnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Sa'ban huruf yang kedua adalah huruf Ain. Ain itu maknanya adalah al-izzah, kemuliaan, kehormatan, kekeramatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya. Lalu huruf yang ketiga dari Sa'ban itu adalah huruf Ba. Ba adalah al-birru, kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan. Banyak kebaikan yang terkandung di bulan Sa'ban sebagai bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu huruf yang keempat dari bulan Sa'ban adalah huruf Alif. Alif itu maknanya al-ulfah, kelembutan, kesucian hati, jiwa dan batin. Karena memang Sa'ban Allah Subhanahu wa taala ciptakan, jadikan untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita, menyongsong kemuliaan, kebesaran dan keagungan Ramadan sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima adalah huruf Nun. Nun itu artinya nur, cahaya. Karena Sa'ban sebagai bulannya Rasulullah adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah untuk menyinari jiwa, batin kita, pikiran dan kehidupan kita, untuk senantiasa tertuntun pada jalan yang diridai oleh Allah dan tentu menapak tilas dari perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sa'ban turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat 5 waktu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan perintah salat 5 waktu dan umatnya, maka salat yang beliau dirikan adalah salat malam. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di sebagian malam dirikan salat malam, dan salat malam itu adalah salat yang didirikan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, menjadi fardu ain bagi Nabi, sahabat dan umatnya. Tapi setelah salat 5 waktu diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, maka salat lain menjadi sunnah dan salat 5 waktu menjadi fardu ain, wajib yang kita kerjakan sehari sebanyak 5 kali, sehari semalam. Lalu di bulan Sa'ban turun perintah Allah Subhanahu wa taala puasa. Jadi semua perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan ibadah kewajiban itu diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya ayat Al-Quran itu ada yang disebut ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah.
Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah berkaitan dengan hukum-hukum. Makanya ayat itu dimulai selalu dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, termasuk sholat dan puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ibadah itu kepada umat-umat terdahulu, agar kita semua memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang Allah syariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah puasa yang terindah, puasa yang terbaik, puasa yang sempurna dibandingkan dengan syariat dan ibadah puasa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Salah satu contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ibadah puasa Ramadan itu Allah perintahkan kepada Nabi, para nabi terdahulu ketika dia berpuasa, di pagi hari dia sahur, kemudian di pagi harinya lagi dia berbuka. Jadi puasanya 24 jam. Tidak seperti kita yang puasanya 12 sampai 13 jam di dalam sehari. Inilah kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di bulan Syaban juga turun perintah Allah. Perintah Allah itu adalah perintah bersalawat sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, orang-orang beriman menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya pekerjaan perbuatan yang langsung dikerjakan oleh Allah kemudian diiringi oleh malaikat orang beriman itu adalah menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di bulan Syaban ini banyaklah kita bersalawat kepada Nabi, karena ini adalah bulannya Nabi. Kalau Rabiul Awal bulan kelahirannya Nabi, sedangkan Syaban adalah bulan kemuliaan yang dilekatkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, Allah sampaikan kepada malaikatnya, sungguh aku telah jadikan 4 malaikat yang dekat dengan aku, yang dalam istilah Al-Quran disebut malaikat Al-Muqarrabun. Malaikat Al-Muqarrabun itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Mikail alaihissalam, Sayyidina Israfil alaihissalam, Sayyidina Israil alaihissalam. Lalu Allah sampaikan, lalu Allah aku pilih satu di antara 4 malaikat yang aku cintai ini. Aku pilih Sayyidina Jibril alaihissalam, karena Jibril di samping dia membawa wahyu dan ilham kepada orang-orang beriman, dia adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 peribadatan, 4 tempat peribadatan. Yang pertama, Allah jadikan Ka'bah Baitullah sebagai peribadatan tertua di dunia. Jadi tempat peribadatan tertua di dunia itu adalah Ka'bah Baitullah. Jauh sebelum Sayyidina Adam dilahirkan, didatangkan oleh Allah di dunia ini, malaikat sudah bertawaf di tempat itu. Jadi dulu cuma gundukan-gundukan batu, gundukan-gundukan tanah. Nanti setelah Sayyidina Adam datang, mulai dibangun fondasinya, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Ismail, kemudian dengan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita melihat bentuknya yang berbentuk seperti
tempat kudus yang sempurna, yang menjadi kiblat peribadatan umat Islam seluruh dunia, menghadapkan wajahnya setiap saat, setiap waktu di tempat itu. Kemudian Allah jadikan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Nabi Adam 40 tahun setelah dia membangun Ka'bah Baitullah, dia hijrah ke Palestina. Di situ dia meneruskan pembangunan Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa itu disempurnakan oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya di Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman, yang mana Haikal Sulaiman itu adalah merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yang berada di bawah bangunan Masjidil Aqsa itu. Makanya tidak pernah henti-hentinya Zionis Israel, Yahudi ingin menguasai masjid itu, karena kekayaannya Nabi Sulaiman diletakkan dan disimpan oleh Allah serta dijaga malaikat di tempat yang suci itu. Ya. Ini tempat peribadatan yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau jadikan yang namanya Masjid Tursi yang berada di Palestina juga, yang mana tempat ini adalah tempat peribadatan yang mulia, yang merupakan pengejawantahan dari wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bangun dan ciptakan Masjid Nabawi yang dibangun oleh junjungan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memilih satu di antara tempat peribadatan yang terbaik di negeri ini. Allah pilih Masjidil Haram, Allah pilih Ka'bah Baitullah sebagai tempat peribadatan yang tertua dan yang dia cintai. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Allah Subhanahu wa taala jatuhkan pilihannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Allah juga jadikan 4 orang kekasihnya yang dia cintai. Yang pertama Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman, yang kedua Sayyidina Musa Kalamullah, yang ketiga Sayyidina Isa Ruhullah, dan yang keempat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Lalu Allah pilih Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah sebagai kecintaannya dan sebagai kekasihnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 bulan mulia, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan bulan Muharram. Lalu Allah pilih satu bulan yang istimewa dan yang dicintai oleh Allah. Allah pilih bulan Sya'ban. Allah tidak pilih bulan Rajab sebagai bulannya. Allah juga tidak pilih Ramadan sebagai bulan umatnya, hambanya. Allah juga tidak pilih sebagai bulan Muharram sebagai bulannya para nabi dan rasul. Tapi Allah pilih bulan Sya'ban, karena Sya'ban itu adalah bulan Sayyidina Muhammad Rasulullah, kekasihnya yang dia cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah bersalawat turun di bulan Sya'ban, perintah ibadah puasa turun di bulan Sya'ban, perintah sholat 5 waktu juga turun di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini juga ada yang diistilahkan dengan rekapitulasi amal setiap tahun. Dan rekapitulasi amal itu dilaksanakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah tepatnya di Lailatul Nisfus Sya'ban, di 15 Sya'ban. Kiai Haji Soleh Darat yang merupakan guru dari 2 ulama besar yang ada di Indonesia, yang mendirikan 2 organisasi terbesar di Indonesia dan 2 organisasi terbesar di dunia. Yang pertama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini murid dari Kiai Haji Soleh Darat. Beliau mengatakan Lailatul Nisfus Sya'ban, Lailatul Qadri adalah merupakan hari rayanya para malaikat. Jadi bukan cuma kita yang punya hari raya, malaikat juga punya hari raya
rayanya malaikat adalah Lailatul Nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadri. Hari rayanya kita 3. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada hari raya Jumat. Jadi Jumat adalah hari raya terbesar kita setiap pekan, karena disebut oleh Nabi sebagai Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah penghulu hari di dalam sepekan. Dan hari raya kita semuanya diawali dengan puasa. Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan. Idul Adha juga diawali dengan puasa. Ada puasa dari tanggal 1 sampai 7. Ada puasa di tanggal 8 yang disebut dengan puasa Kemudian ada tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Tanggal 8 disebut dengan puasa Tarwiyah. Kemudian hari raya Idul Adha. Hari raya Jumat juga diawali dengan puasa. Kita puasa Senin, kita puasa Kamis. Senin itu kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Senin dia lahir, Senin juga dia wafat. Senin pertama kali Allah wahyukan, perintahkan, ya, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan petunjuk kepadanya. Dan di hari Senin juga Nabi pertama kali mengawali dakwah dan syiar agama ini ke seluruh penjuru dunia. Kemudian di hari Kamis Nabi mengatakan, saya paling suka ketika amal-amal itu diangkat oleh Allah ke langit, saya dalam keadaan puasa. Jadi di hari Kamis itu amal-amal ibadah kita di-store oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi paling suka dalam kondisi posisi seperti itu, dia lagi berpuasa, karena kita lagi menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan kita dari sesuatu yang jelek dan buruk, karena kita lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu mulianya bulan Sya'ban, beberapa perintah yang Allah turunkan, mulai perintah bersalawat, perintah salat 5 waktu, perintah ibadah puasa, ya. Kemudian rekapitulasi amal ibadah kita di dalam setahun, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Sya'ban. Oleh karena itu Nabi SAW paling banyak ibadahnya di bulan Sya'ban. Sampai istrinya Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Nabi puasa sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Bahkan terkadang Nabi berpuasa sampai masuk bulan suci Ramadan. Dari bulan Sya'ban dilanjutkan lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena salah satu jalan untuk memperoleh kedekatan diri kepada Allah. Dan Nabi ingatkan kepada kita, paling banyak umat itu melalaikan dan melupakan bulan Sya'ban, karena Sya'ban itu diapit oleh bulan Rajab dengan bulan suci Ramadan. Makanya para ulama-ulama terdahulu itu sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri di bulan Rajab dengan di bulan Sya'ban. Kita ini harus paham bahwa Rajab, Sya'ban dengan Ramadan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Saling menguatkan, saling menghubungkan satu dengan yang lain. Kalau orang berkata di bulan Ramadan ada Lailatul Qadri, di bulan Rajab juga ada Lailatul Qadri, di bulan Sya'ban juga ada Lailatul Qadri, semuanya terjadi di waktu malam. Ya. Di Zulhijjah juga ada Lailatul Qadri. Di bulan Rajab ada 27 Rajab. Saat Nabi terima sholat 5 waktu, saat Nabi diperjalankan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian saat Nabi dilantik dan dikukuhkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, itu semua terjadi di 27 Rajab. Makanya 27 Rajab itu puncaknya bulan Rajab, Lailatul Qadrinya bulan Rajab, karena orang beribadah di malam itu luar biasa kebaikan yang akan dia dapatkan. Kemudian di bulan Sya'ban ada juga Lailatul Qadrinya yang terdapat di Lailatul Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Yang mana 15 Sya'ban ini sama dengan Lailatul Qadri di bulan suci Ramadan, yang mana malaikat turun membawa ampunan, membawa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua umatnya, hamba-hambanya yang beribadah di malam itu. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa di bulan Rajab Allah buka
rahasianya Lailatul Qadri. Di bulan Sya'ban juga Allah buka Lailatul Qadrinya, tetapi di bulan Ramadan Allah tutup kemuliaan itu. Allah persilahkan kita untuk mencari di 10 akhir Ramadan, karena Allah sudah manjakan kita di 27 Rajab. Allah juga sudah manjakan kita di Lailatul Sya'ban. Sekarang Allah perintahkan kamu cari kemuliaan itu di 10 akhir Ramadan. Jadi kita dimanjakan dengan 2 bulan itu. Kemudian kita disuruh untuk berusaha berikhtiar untuk menyempurnakan dan memperoleh 1 bulan yang mulia itu, supaya Rajab dan Sya'ban menjadi sebuah rangkaian ibadah yang menyempurnakan satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai bulannya Rasulullah SAW untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, memperbaiki sholat dan ibadah kita, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, termasuk puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Karena apa? Karena amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita memperbaiki hati, jiwa dan batin kita, dan berusaha terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan rahmat dan kasih sayangnya senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita untuk menyempurnakan semua amal kebaikan yang kita lakukan sampai kita pulang menghadap kepada Allah, pemilik segala kebaikan, untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, seperti biasa setiap Jumat subuh, Jumat yang penuh barakah yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali masjid besar Babul Khair berkhidmat, berbagi kepada jamaah kaum muslimin yang dari pengurus telah mendapatkan kupon untuk mendapatkan sedekah subuh pada hari ini. Kami persilahkan untuk tampil ke depan. Silakan Bapak Ibu. Kami minta ramah kesediaan Bapak Haji Iskandar. Yang kedua,